Timnas Indonesia U17 akhirnya memulai perjuangan mereka di ajang Piala Kemerdekaan. Lawan pertama yang mereka hadapi adalah Tajikistan, sebuah lawan yang pastinya tidak mudah. Karena meski berstatus sebagai tim tamu, namun Tajikistan juga bertekad mendapatkan hasil terbaik. Apalagi pertandingan itu juga digunakan mereka sebagai persiapan untuk mengikuti Piala Dunia. Dan seperti yang kita tahu, saking tidak mau kalahnya antara kedua tim, pertandingan antara Indonesia melawan Tajikistan akhirnya berakhir imbang, yakni 2-2. Tentu hasil yang cukup mengecewakan, terutama bagi timnas Indonesia. Karena jujur saja, di laga itu Garuda Muda sempat unggul 2 kali, namun selalu disamakan oleh para pemain Tajikistan. Tapi mari kita ambil sisi positifnya saja. Karena meski bermain imbang, ada nilai plus dari permainan timnas, yakni gameplay mereka yang perlahan mulai membaik. Momen yang membuat permainan Indonesia langsung mendapatkan pujian dari pelatih Tajikistan. Dan untuk itu, inilah cerita di balik pertandingan antara Indonesia melawan Tajikistan. Ya, dalam pertandingan melawan Tajikistan, timnas Indonesia langsung menurunkan skuad terbaiknya, di mana pemain-pemain seperti Putu Panji, Matthew Baker, Evandra Florasta, Zahabi Goli, hingga Mirza langsung turun sejak menit pertama. Pemain-pemain itu dalam beberapa tahun terakhir memang selalu menjadi andalan dari Coach Nova, terutama saat bermain di ajang Piala AFF hingga ajang Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Sehingga harapannya, chemistry antara mereka sudah terjalin dan bisa membuat permainan dari timnas Indonesia menjadi semakin berkembang. Harapan dari Coach Nova akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-34, Mirza langsung mencatatkan namanya di papan skor setelah headingnya menipu kiper dari Tajikistan. Keunggulan kemudian didapatkan oleh timnas Indonesia. Namun selang beberapa menit kemudian, Tajikistan berhasil menyamakan kedudukan setelah sepakan keras Zarif gagal dihentikan oleh kiper timnas Indonesia. Skor 1-1 kemudian bertahan hingga babak pertama selesai. Pada babak kedua, timnas Indonesia kembali unggul, lagi-lagi melalui skema yang sangat mirip dengan gol pertama. Kali ini heading dari Fadli Alberto mampu menggetarkan jala gawang dari Tajikistan. Setelah unggul, timnas Indonesia mencoba mengatur ritme permainan dan terus mencoba mempertahankan keunggulan sambil terus mencari gol selanjutnya. Di sisi lain, Tajikistan tetap tak mau kalah dan berusaha untuk kembali menyamakan kedudukan. Usaha mereka akhirnya berhasil saat pertandingan akan selesai, di mana gol dari Nazrullah akhirnya menggagalkan kemenangan Indonesia yang sudah ada di depan mata. Gameplay timnas Indonesia yang dapat perhatian dari pelatih Tajikistan. Meski gagal meraih kemenangan, kita tetap harus memberikan apresiasi kepada para pemain timnas. Intinya, mereka telah berusaha meski usaha itu gagal membuahkan hasil maksimal. Lagian apa yang ditampilkan oleh Evandra dan kawan-kawan juga tidak buruk. Bahkan boleh dikatakan, penampilan dari timnas Indonesia dapat dikatakan sangat baik, terutama dari segi gameplaynya. Soal hal ini, sampai mendapatkan pujian dari pelatih Tajikistan, yakni Regini Marco. Menurut pelatih asal San Marino itu, permainan dari timnas Indonesia sangat berbeda dengan tim-tim Asia pada umumnya.
Hasil imbang tentu hasil yang sangat adil bagi kedua tim, tapi kami sedikit puas karena mampu menggagalkan kemenangan Indonesia. Ini bisa menjadi modal kami untuk menjalani pertandingan selanjutnya. Indonesia adalah lawan yang berat, mereka adalah tim yang terorganisir dan terlihat para pemainnya sudah sering bermain bersama. Itu sempat membuat kami kesulitan saat melawan Indonesia, kata Regini Marco usai pertandingan. Tak hanya pelatih Tajikistan, soal gameplay timnas juga mendapatkan pujian dari para netizen. Kebanyakan menilai jika yang dipertontonkan oleh Becker dan kawan-kawan lebih enak dilihat dari timnas U23 maupun senior. Tentu, sebuah prestasi yang cukup bagus bagi Nova Arianto sekaligus sebagai modal untuk bermain lebih baik lagi. Nova Arianto tetap belum puas dengan skuadnya. Berbeda dengan penampilan dari para netizen, Coach Nova Arianto malah mengaku belum puas dengan performa yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Menurutnya, masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Di antara kekurangannya adalah saat para pemain terlalu terlena usai berhasil mencetak gol sehingga fokus mereka menjadi berkurang. Kekurangan selanjutnya adalah kelengahan yang ditunjukkan oleh para pemain saat memasuki menit-menit krusial. Kekurangan itulah yang akhirnya menghukum timnas Indonesia, karena kekurangan itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Tajikistan. Dengan apa yang terjadi saat ini, maka Coach Nova harus segera memperbaiki kekurangan yang ada, karena di Piala Dunia nanti, kekurangan seperti itu bakal menjadi makanan empuk bagi lawan-lawan Indonesia. Salah satunya adalah Brasil, yang mana mereka memiliki banyak pemain berkualitas yang pastinya siap memberikan hukuman kepada para pemain timnas yang tidak fokus. Ujian selanjutnya bagi timnas Indonesia. Setelah melawan Tajikistan, selanjutnya Indonesia akan melawan dua tim kuat yakni Uzbekistan dan Mali. Menurut kabar yang beredar, di Piala Kemerdekaan kali ini, timnas Uzbekistan tidak membawa skuad terbaiknya. Jika itu benar, seharusnya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk bisa meraih kemenangan. Namun sekali lagi, Uzbekistan tetaplah Uzbekistan, salah satu tim terbaik di Asia saat ini, sehingga Coach Nova tetap harus fokus dan tidak boleh lengah saat menghadapi mereka. Terakhir ada timnas Mali, yang akan menjadi lawan terakhir bagi timnas Indonesia. Bukan berniat merendahkan timnas, tapi jujur saja, timnas Mali lebih diunggulkan saat melawan Indonesia nanti. Tapi semoga saja ada keajaiban dan timnas Indonesia mampu memberikan kejutan dengan mengalahkan timnas Mali yang saat ini masih menjadi favorit juara. Sementara itu, ditemui usai pertandingan, Nova Arianto kembali menegaskan jika trofi bukanlah tujuan utama dari timnya. Karena tujuan utamanya adalah perkembangan tim, serta mental para pemain agar nantinya siap untuk menghadapi turnamen yang lebih besar lagi. Piala Kemerdekaan memang ajang yang bergengsi, tetapi kami tidak memprioritaskan trofi. Yang kami cari adalah perkembangan tim, baik dari segi teknis maupun mental. Piala Kemerdekaan adalah kesempatan untuk mengukur sejauh mana persiapan kami. Turnamen ini menjadi ajang untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas pemain dan kekompakan tim. Kami ingin melihat potensi mereka berkembang untuk menghadapi tantangan internasional, kata Nova Arianto usai pertandingan. Lebih lanjut, dengan hasil imbang yang didapatkan oleh Indonesia, kini mereka berada di peringkat 2 klasemen. Pemuncak klasemen saat ini adalah timnas Mali setelah sebelumnya mereka mampu membantai Uzbekistan dengan skor 5-1.
Hasil yang didapatkan oleh timnas Mali harusnya sudah bisa menjadi gambaran betapa seramnya mereka. Maka dari itu Coach Nova dan skuadnya harus benar-benar belajar saat melawan wakil Afrika tersebut. Jadi itulah cerita dari hasil imbang yang didapatkan oleh timnas Indonesia saat melawan Tajikistan di ajang Piala Kemerdekaan.